471. Penilaian. Saat Jiang Chen mengucapkan kata ibu, Sun Long melihat ekspresi dingin pemuda sombong itu perlahan mencair, tanda-tanda kesakitan dan penderitaan muncul di wajahnya, disertai dua air mata bening yang mengalir di pipinya. Jelaslah bahwa Jiang Chen merasa berutang banyak pada ibunya, dan tidak bisa menerima situasinya. Dia bertekad untuk melakukan apa saja untuk menyelamatkannya, apapun konsekuensinya bagi dirinya sendiri. Inilah alasannya mengapa dia memutuskan untuk mengambil risiko ini dan mendekati Sun Long untuk meminta bantuan kekuatan di belakangnya, meskipun dia tahu bahwa ada kemungkinan baginya untuk menjadi budak di masa depan. Lagi pula, tidak mungkin ada seorang pun yang mengabulkan permintaan Jiang Chen tanpa meminta dia membayar harga yang sangat mahal. Oleh karena itu, sebelum Sun Long sempat memberikan jawabannya, Jiang Chen memutuskan untuk menjelaskan semuanya tanpa ragu. Pada akhirnya, hanya jika Sun Long dan kekuatan di belakangnya tahu tentang musuh-musuhnya, barulah mereka dapat dengan yakin memberitahu Sun Long apakah mereka bisa membantunya atau tidak. Jika tidak, jika mereka memutuskan untuk mengingkari janjinya di kemudian hari setelah mengetahui kekuatan musuhnya, Jiang Chen lah yang akan menderita. Mengambil napas dalam-dalam, Jiang Chen kemudian menyentuh bekas luka seukuran jari di bawah mata kirinya dengan jari telunjuknya saat dia kemudian terus berbicara dengan nada mengejek diri sendiri. Ibuku berasal dari keluarga Yu di dunia kegelapan abadi, dan bekas luka ini menandakan bahwa aku telah ditolak oleh para tetua keluarga Yu. Meskipun aku mewarisi garis keturunan mereka, aku bukan bagian dari keluarga mereka, melainkan hanya orang buangan. Saat Jiang Chen menyelesaikan perkataannya, dia menatap mata Sun Long dengan saksama, seolah-olah dia sedang mencoba melihat apakah ada rasa takut di dalamnya setelah mendengar nama keluarga Yu. Tentu saja, meskipun Sun Long tidak memiliki pengetahuan tentang kehidupan masa lalunya yang tersedia saat ini, tetapi hanya beberapa fragmennya saja, dan dia tidak tahu seberapa kuat dunia kegelapan abadi dan kekuatan-kekuatan di dalamnya, dia jelas memahami bahwa, dengan berada di dimensi abadi dan memiliki garis keturunan dari binatang ajaib yang kuat, keluarga Yu pasti memiliki lebih dari beberapa orang abadi yang mendukung mereka. Kemungkinan besar, mereka adalah kekuatan yang sangat kuat, kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh oleh sebagian besar kekuatan lain di dimensi abadi. Mimpi Jiang Chen untuk membalas dendam pada keluarga itu tidak akan mudah bahkan jika dia berhasil menjadi abadi di masa depan. Sun Long menatap pemuda di depannya dengan tatapan yang sangat dalam, sebelum dia berkata dengan nada tenang. Hampir mustahil bagimu untuk membalas dendam. Sekalipun kau berlatih dengan sumber daya terbaik, teknik kultivasi terbaik, dan keterampilan bela diri terbaik, sekalipun kau memiliki rekan tanding terbaik di dunia ini dan berhasil menjadi abadi di masa depan, kau tetap takkan mampu mengguncang keluarga besar di dimensi abadi sendirian. Sekalipun kekuatan besar lain mendukungmu, mereka tetap takkan mau berperang demi dirimu, terlepas dari apapun yang kau tawarkan. Kata-kata Sun Long bagaikan palu berat yang menghantam hati Jiang Chen. Inilah jawaban yang paling tidak ingin didengarnya, namun, di saat yang sama, ia juga mengerti bahwa Sun Long benar. Berapa banyak orang yang harus bertarung dalam peperangan antara dua kekuatan di dimensi abadi. Namun, Jiang Chen tidak menunjukkan keputusasaan di wajahnya saat mendengar jawaban Sun Long. Sebaliknya, dia menganggukkan kepalanya dengan tenang sambil menatap dengan pandangan tak peduli, lalu berdiri dari tempat duduknya dan berbalik hendak meninggalkan ruangan. Dia sudah siap untuk ditolak sejak awal. Dia tahu bahwa kemungkinan seseorang akan menyetujui permintaannya sangatlah rendah. Bahkan jika Sun Long memiliki cukup kewenangan di dalam kekuatan yang mendukungnya untuk memutuskan sesuatu seperti itu, siapa yang akan dengan mudah memilih untuk melawan kekuatan kuat lainnya di dimensi abadi demi satu orang. Meskipun begitu, masih ada tatapan penuh tekad di matanya saat ia mulai berjalan menuju pintu ruangan, sama sekali mengabaikan pemuda berjubah biru yang masih duduk di atas bantal putih dan dua wanita muda di sisinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Sun Long menatap sosok pemuda berjubah hitam yang berjalan menuju pintu sebelum dia berkata dengan suara tenang. Meskipun kemurnian garis keturunan gagak iblis kegelapan di tubuhmu sudah mencapai 40%, kau takkan mampu menghadapi seluruh keluarga di dimensi abadi. Kau bahkan takkan mampu melawan para jenius terkuat mereka. Kau akan mati sebelum kau menyadarinya. Yang tidak kau ketahui adalah, di dimensi abadi, keluarga yang lebih kuat bahkan mampu meningkatkan kemurnian garis keturunan-keturunan mereka melalui pil khusus dan teknik langka, membuat mereka semakin kuat. Seseorang yang terlahir dengan kemurnian garis keturunan 40% bahkan bisa mencapai 80% jika mereka dididik oleh keluarganya.
Apakah kau pikir kau bisa melawan orang seperti itu? Apa yang akan kau lakukan jika harus melawan seseorang yang terlahir dengan kemurnian garis keturunan yang sama denganmu? 60, 70, atau bahkan 80%. Bisakah kau melawan seseorang seperti itu, yang terlahir di dimensi abadi dan menikmati sumber daya terbaik sejak awal kelahirannya? Langkah Jiang Chen terhenti saat dia berbalik dan menatap Sun Long yang berbicara dengan tenang padanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Hampir seolah-olah Sun Long tidak menghancurkan mimpinya dengan kata-katanya saat ini, dan sebaliknya, menyatakan fakta yang paling wajar. Di saat yang sama, Jiang Chen sangat terkejut karena Sun Long ternyata begitu mudah mengenali asal-usul garis keturunannya. Gagak iblis kegelapan adalah binatang ajaib langka bahkan di dimensi abadi, yang tidak banyak orang tahu. Namun, Sun Long berhasil mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Namun, meskipun ragu sejenak, tatapan mata Jiang Chen tetap teguh pada akhirnya saat dia berkata dengan nada tegas. Bahkan tanpa bantuanmu, aku masih bisa membalas dendam. Sambil menggelengkan kepalanya, Sun Long perlahan berdiri dari tempat duduknya pada saat itu, dan mengarahkan jarinya ke dada Jiang Chen. Dia menatap pemuda di depannya dengan tatapan yang sangat mendalam di matanya sebelum dia berkata dengan tenang. Percuma saja, bahkan fisikmu yang unik pun tak akan cukup untuk membuatmu mampu bersaing dengan para jenius terbaik dari keluarga ibumu di dimensi abadi sendirian. Tiba-tiba, gerakan Jiang Chen menjadi kaku dan dia berdiri terpaku di tempat. 472, tujuan Sun Long. Kalimat terakhir Sun Long terus terngiang di pikiran Jiang Chen, menyebabkan dia menatap pemuda berjubah biru di depannya dengan mata penuh ketidakpercayaan dan keterkejutan. Bahkan pada ujian keempat saat ia bertarung dalam pertarungan yang nyaris putus asa, Jiang Chen masih belum mengungkapkan fakta bahwa ia memiliki fisik yang unik. Tentu saja, alasan di balik itu semua adalah, pertama, kultivasi penyempurnaan tubuhnya hanya berada pada tahap kelima awal dan tidak cukup kuat untuk membantunya memenangkan pertarungan melawan lawannya, wanita muda bernama Huoru yang berada di tengah-tengah peringkat 5 di tahap Nas Chen Sol, sementara alasan kedua adalah, karena dia telah mengungkapkan kartu trufnya yang paling penting, garis keturunannya dari Demonic Crow of Darkness, dia masih ingin merahasiakan setidaknya fisiknya yang unik untuk sementara waktu. Namun, Sun Long berhasil melihatnya dan dengan mudah menunjukkan fakta bahwa ia memiliki fisik yang unik. Pada saat yang sama, baik dari sorot matanya maupun nada bicaranya, Jiang Chen hampir yakin bahwa Sun Long tidak sekadar mencari-cari alasan. Sambil menggelengkan kepalanya, Sun Long menatap pemuda berjubah hitam di seberangnya sebelum dia melanjutkan dengan suara tenang. Meskipun kau berhasil menyembunyikannya dengan cukup baik, hampir mustahil untuk sepenuhnya menyembunyikan fisik unikmu saat bertarung. Sekalipun kau tidak memanfaatkan sifat-sifat istimewanya, orang lain tetap bisa mengetahuinya karena fluktuasi energi di sekitar tubuhmu. Mata Jiang Chen dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpercayaan saat mendengar ini, saat dia dengan penasaran menatap pemuda berjubah biru di depannya tanpa langsung menjawab. Bahkan ayahnya sendiri pun tak akan bisa menunjukkan bahwa ia memiliki fisik yang unik jika ia tidak mengungkapkannya sendiri, namun Sun Long ternyata bisa melakukannya dengan mudah, bukan? Namun, meskipun Jiang Chen enggan mempercayainya, tampaknya Sun Long juga tidak sedang menggertak. Pada saat yang sama, meskipun dia menyadari bahwa Jiang Chen tidak sepenuhnya mempercayai kata-katanya, Sun Long tampaknya tidak keberatan, saat dia duduk kembali di bantal putihnya dan dengan ekspresi tenang di wajahnya dia melanjutkan. Kau sebenarnya bukan satu-satunya yang menyembunyikan fisik uniknya selama tes keempat. Ada orang lain yang juga melakukan hal yang sama denganmu. Namun, bahkan dengan garis keturunan gagak kegelapan iblismu dan fisik kegelapan abadimu yang digabungkan, kau tetap tak akan mampu mengguncang sebuah keluarga di dimensi abadi sendirian. Kau bahkan mungkin tak akan mampu melawan para jenius terkuat dari keluarga ibumu sebelum kau mati. Meskipun Jiang Chen sebelumnya tidak gentar dengan kata-kata Sun Long, kepercayaan dirinya akhirnya terguncang setelah menatap pemuda yang tak terduga di depannya. Tidak peduli apapun, agar mampu melihat langsung ke dalam dirinya dan mengungkap setiap rahasianya dengan hampir tanpa usaha apapun, dia tidak bisa lagi mengabaikan kata-kata Sun Long. Meskipun begitu, dia tidak dapat menyerah dalam membalas dendamnya, dan dia juga tidak dapat menyerah dalam rencananya untuk menyelamatkan ibunya. Melihat perjuangan di mata Jiang Chen, bibir Sun Long akhirnya melengkung menjadi senyuman saat dia melihat pemuda di depannya, sebelum dia kemudian berkata dengan tenang. Namun, meskipun Anda tidak dapat melakukannya sendirian, itu tidak berarti bahwa itu adalah sesuatu yang sepenuhnya mustahil untuk dilakukan. Ikuti aku. Berdirilah di belakangku di masa depan,
baik sebagai temanku maupun sebagai seorang jenderal. Aku tidak hanya akan membantumu menyelamatkan ibumu, tetapi bahkan memusnahkan keluarga itu jika kau menginginkannya. Meskipun Sun Long masih duduk di bantal putih di tengah ruangan, tubuhnya memancarkan aura keagungan, tirani, dan keyakinan penuh saat mengucapkan kata-kata ini, sementara mata hitamnya yang tenang memiliki pandangan yang sangat dalam saat dia menatap mata Jiang Chen. Hampir seperti seorang raja yang merekrut jenderalnya sambil mendeklarasikan arah masa depan. Pada saat itu, tubuh Jiang Chen menggigil saat dia menatap Sun Long dengan mata penuh ketidakpercayaan. Karena tidak dapat menyembunyikan kebingungannya lebih lama lagi, dia akhirnya bertanya. Mengapa, bukankah kau katakan tak ada kekuatan yang dapat melakukan itu demi aku? Mengapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Sun Long tidak bergerak dari tempat duduknya saat dia menatap pemuda berjubah hitam di depannya sebelum dia berkata. Kau benar, tak ada kekuatan yang akan melakukannya demi dirimu. Risiko melawan kekuatan besar di dimensi abadi demi satu orang terlalu besar. Namun, aku akan melakukannya. Aku akan menciptakan kekuatanku sendiri sebelum naik ke dimensi abadi di masa depan. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Sun Long membuat hati Jiang Chen dan Xie Xingyi bergetar. Pada saat yang sama, Jiang Chen tampaknya telah menyadari arti di balik kata-kata Sun Long sebelumnya. Meskipun tidak ada kekuatan yang bersedia berperang melawan keluarga Yu untuknya, Sun Long bersedia melakukannya. Dia tidak berencana meminta bantuan dari kekuatan yang mendukungnya, tetapi dia ingin menciptakan kekuatannya sendiri. Saat pikiran ini terlintas di benak Jiang Chen, kesadaran tiba-tiba muncul dalam dirinya. Apa yang ditawarkan Sun Long kepadanya hanyalah sebuah janji, tetapi tidak lebih. Selama Jiang Chen bersedia mendampinginya saat Sun Long menciptakan kekuatannya sendiri, maka di masa depan, Sun Long akan membantunya membalas dendam pada keluarga Yu di dunia kegelapan abadi. Namun, bisakah Jiang Chen benar-benar mempercayai Sun Long? Jika Sun Long berjanji akan meminta bantuan dari kekuatan di belakangnya, Jiang Chen pasti akan setuju tanpa ragu. Namun, menciptakan kekuatan sendirian, terutama kekuatan yang cukup kuat untuk menyaingi kekuatan besar dari dimensi abadi, betapa sulitnya itu. Tentu saja, Sun Long telah memikirkan masalah ini sejak lama. Entah untuk mengetahui lebih banyak tentang rahasia, batu waktu, atau untuk mengungkap misteri di balik masa lalu si hitam kecil, kemungkinan besar ia harus melawan musuh yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan berselisih dengan salah satu dari 9 kaisar alam naga, ayah si hitam kecil, Long Tianyu. Jadi, Sun Long harus mempersiapkan dirinya dan mulai menciptakan kekuatannya sendiri sebelum dia pergi ke dimensi abadi. Dan Jiang Chen adalah orang yang tepat untuk menjadi jenderal pertamanya. Dia bukan hanya sangat berbakat dan memiliki garis keturunan binatang ajaib yang kuat dari dimensi abadi serta fisik yang langka dan unik, tetapi tekadnya tidak akan goyah apapun yang terjadi, dan dia adalah seseorang yang mencintai orang tuanya dan akan melakukan apa saja untuk mereka. Jadi Sun Long sudah menyukainya dan memutuskan untuk mengangkatnya sebagai jenderal pertamanya. Pada saat yang sama, Sun Long juga mengerti betapa sulitnya hal seperti ini bagi Jiang Chen untuk menerima. Ini tidak ada bedanya dengan memasang taruhan dan berharap impian Sun Long akan berhasil. 473, Sun Long vs Jiang Chen. Seluruh ruangan langsung menjadi sunyi saat Liu Mei dan Xie Xingyi mula-mula menatap Sun Long beberapa saat sebelum mengalihkan perhatian mereka ke arah Jiang Chen. Dari kata-kata Sun Long saja dan dari kenyataan bahwa dia bersedia menjanjikan sesuatu seperti bertarung melawan keluarga Yu di masa depan untuknya, bahkan jika kedua gadis itu tidak mengerti seberapa kuat kekuatan dimensi abadi sebenarnya, mereka masih menyadari betapa pentingnya Sun Long bagi Jiang Chen. Pada saat yang sama, saat dia menatap Sun Long, perjuangan di mata Jiang Chen terlihat jelas. Tak peduli apapun, hampir mustahil baginya untuk sekadar percaya, bahwa Sun Long akan mampu menciptakan kekuatan yang cukup kuat, yang dapat menyaingi keluarga Yu di dunia kegelapan abadi di masa depan, terlepas dari seberapa yakinnya dia. Namun, dia juga tahu bahwa kata-kata Sun Long sebelumnya benar. Tidak mungkin ada kekuatan yang berperang dengan keluarga Yu hanya karena dia. Sekalipun suatu kekuatan cukup kuat untuk melakukan hal itu dan melawan keluarga Yu, berapa banyak ahli yang akan mati dalam perang semacam itu? Apakah mereka benar-benar akan mempertaruhkan begitu banyak hal hanya agar Jiang Chen bergabung dengan mereka? Selain itu, keluarga Yu yang telah bertahan selama bertahun-tahun sambil memiliki garis keturunan gagak iblis kegelapan, kemungkinan besar mereka memiliki banyak musuh yang membenci mereka, namun mereka tetap berdiri tegak. Lagi pula,
Tidak ada kekuatan besar yang tidak memiliki setidaknya beberapa musuh atau bertikai dengan kekuatan besar lainnya. Entah itu untuk memperebutkan lebih banyak wilayah atau sumber daya, keluarga Yu jelas telah mengumpulkan cukup banyak musuh selama bertahun-tahun. Jadi, jika semudah itu menghancurkan keluarga yang begitu kuat, musuh keluarga Yu pasti sudah melakukannya sejak lama dan tidak akan menunggu Jiang Chen melakukannya. Menatap pemuda berjubah biru di depannya, Jiang Chen menatapnya dalam-dalam sebelum dia bertanya dengan serius. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kau bisa menciptakan kekuatan yang cukup kuat untuk melawan keluarga Yu di masa depan? Jika aku benar-benar ingin mempercayaimu, kau harus menjadi seseorang yang layak untuk kuikuti. Pada saat itu, mata Sun Long menyipit saat dia melihat kultivasi Jiang Chen di tahap awal 4 Nas Chen Soul meledak keluar dari tubuhnya. Namun, ledakan itu hanya sesaat sebelum Jiang Chen dengan cepat menekannya. Puncak peringkat 3, tengah peringkat 3, awal peringkat 3, hanya dalam beberapa tarikan napas, ia telah menekan kultivasinya setingkat dengan Sun Long, puncak peringkat 1 jiwa baru lahir. Menatap pemuda berjubah biru di depannya, Jiang Chen kemudian berkata dengan serius. Karena kita berdua sudah menggunakan kekuatan garis keturunan kita hari ini, mustahil untuk menggunakannya lagi. Ayo bertarung. Aku telah menekan kultivasiku pada level yang sama denganmu, puncak peringkat 1 jiwa baru lahir. Aku juga tidak akan menggunakan fisik unikku. Selama kau bisa mengalahkanku, aku akan membawa taruhan ini bersamamu dan mengikutimu, membantumu menciptakan kekuatanmu sendiri. Namun, jika kau kalah hari ini, kaulah yang akan mengikutiku. Pada saat yang sama, Jiang Chen mengeluarkan pedang emasnya dari cincin spasialnya, dan memegangnya dengan tangan kanannya, siap untuk bertarung melawan Sun Long kapan saja. Cahaya yang dalam melintas di mata Sun Long ketika dia mendengar ini, sebelum dia menganggukkan kepalanya dan berkata dengan nada tenang. Kau benar, kalau kau menang, adil rasanya kalau aku mengikutimu. Lagi pula, yang terkuat selalu jadi raja. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, mata Sun Long segera berubah menjadi keemasan, ketika sosok tak kasat mata berupa jam pasir berisi 7 bola ki perak muncul di atas kepalanya sementara kultivasinya di puncak peringkat 1 jiwa baru lahir meledak keluar dari tubuhnya. Ayo pergi. Saat kata-katanya bergema di seluruh ruangan yang luas itu, Sun Long berkedip ke depan, muncul di hadapan Jiang Chen dalam sekejap sebelum dia meninju dengan tangan kanannya ke arah dadanya. Jiang Chen terkejut sesaat, tetapi dia masih memegang pedangnya secara horizontal di depan dadanya saat dia menyambut serangan Sun Long. Akan tetapi, tepat sebelum pukulan Sun Long dapat mengenai pedang emas itu, bibir Sun Long melengkung membentuk senyuman ketika embusan angin muncul di sekitar kakinya, membawanya ke sisi Jiang Chen. Keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi, Gale Steps. Liu Mei terkejut saat melihat Sun Long menggunakan keterampilan bela diri yang sudah lama tidak digunakannya. Jelaslah bahwa dia tidak melawan Jiang Chen dengan segala yang dimilikinya, karena dia masih menyembunyikan Dao of Time-nya. Pada saat yang sama, meskipun dia belum melihat Sun Long menggunakan teknik gerakan ini selama ujian keempat, Jiang Chen masih bersiap menghadapi kartu truf apapun yang mungkin dimiliki Sun Long, karena sepasang sayap hitam pekat yang terbakar dengan api merah tua tumbuh dari punggungnya. Keterampilan bela diri tingkat rendah Sein, sayap iblis. Saat sayap iblisnya muncul, kecepatan Jiang Chen langsung meningkat berkali-kali lipat, bahkan melampaui kecepatan Sun Long sendiri dengan selisih yang sangat besar. Sosoknya yang berjubah hitam meninggalkan banyak bayangan di dalam ruangan, saat ia mengepung Sun Long sepenuhnya. Berkat Dao Iblis yang telah dipahaminya, kedekatan Jiang Chen dengan sayap iblis jauh lebih tinggi dibanding kedekatan Sun Long dengan langkah anginnya. Sekalipun Gale Steps merupakan keterampilan bela diri Sein tingkat rendah, tetap saja itu tidak akan cukup untuk menjembatani kesenjangan antara kecepatan Sun Long dan Jiang Chen, terutama karena pemahaman Jiang Chen terhadap daunnya. Pedang emas berkelebat di dalam ruangan, menyerang Sun Long berkali-kali, mendorongnya ke dalam posisi putus asa. Bahkan jika dia menggunakan, berkedip, dalam ruangan yang sempit itu, Jiang Chen akan dengan mudah menyusulnya sebelum dia meneruskan rentetan serangannya. Namun, meski kecepatannya meningkat, Jiang Chen menyadari bahwa ia tidak mampu mengenai Sun Long dengan serangannya, tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Seolah-olah Sun Long benar-benar dapat meramalkan di mana dia akan menyerang, dan akan menghindari setiap serangan tepat pada waktunya. Sedangkan untuk serangan-serangan yang tidak dapat dihindarinya, Sun Long mampu menangkisnya dengan pedang ilusi berwarna ungu yang muncul di tangan kanannya. Bahkan saat berhadapan dengan pedang emasnya, Jiang Chen menyadari bahwa bila pedang ungu milik Sun Long tidak hancur,
tetapi hanya beriak beberapa kali sebelum kembali ke bentuk semula. Tentu saja, hal ini membuat Sun Long kelelahan juga. Pedang ungu ilusinya diciptakan dari daur ruang dan menggunakan energi dari kultivasi penyempurnaan tubuhnya. Karena Sun Long belum mencapai tahap kelima penyempurnaan tubuh, energinya cepat terkuras. Setelah beradu dengan pedang emas Jiang Chen sebanyak 3 kali, Sun Long merasa dirinya hampir kehabisan tenaga. Jika pedang ungunya hancur sekali lagi, dia tidak akan mampu mempertahankannya dalam pertarungan ini. Akhirnya, setelah menahan serangan bertubi-tubi Jiang Chen, Sun Long benar-benar berdiri diam di tengah ruangan, saat cahaya biru redup muncul di sekujur tubuhnya. Mata emasnya menatap bayangan tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan Jiang Chen saat dia bergerak di sekitar ruangan dengan kecepatan ekstrim, sebelum dia berkata dengan suara rendah. Wilayah Kekuasaan Raja, 474, Rahasia Sun Long. Semua bayangan di ruangan itu membeku saat sosok Jiang Chen tiba-tiba terdiam. Dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Sun Long, mustahil bagi Jiang Chen untuk bergerak di dalam wilayah Raja Sun Long. Pada saat itu, bahkan kedua wanita muda di ruangan itu terpengaruh olehnya, karena reaksi dan proses berpikir mereka melambat drastis. Dengan menggunakan kedipan, Sun Long langsung muncul di depan Jiang Chen, sebelum dia meletakkan bilah ungu ilusi di tangan kanannya di tenggorokan Jiang Chen berjubah hitam, sebelum dia berhenti mengedarkan domain raja dan berkata dengan nada tenang dengan senyum di wajahnya. Kamu kalah. Mata Jiang Chen langsung terbelalak ketika melihat bilah pedang ungu ilusi muncul di depannya dalam sekejap, lalu dia langsung menghentikan gerakannya, sambil menatap pemuda berjubah biru di depannya dengan tatapan bercampur antara tak percaya dan tak percaya. Melihat senyum tenang di wajah Sun Long, dia langsung mengerti bahwa dia telah kalah, namun dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah. Bagaimana? Pada saat yang sama, meskipun Liu Mei tampak tenang dan tersenyum bangga saat menatap pertarungan di depannya, tentu saja sudah menduga hasil ini, Xie Xingyi tampak terkejut saat menatap sosok Sun Long dan Jiang Chen. Bahkan dengan pengalaman dan bakatnya, dia masih tidak dapat memahami apa yang telah dilakukan Sun Long untuk menghentikan paksa pergerakan Jiang Chen sepenuhnya. Pada saat yang sama, jelas bahwa Jiang Chen juga tidak menyadari apa yang sedang terjadi saat dia menatap Sun Long dengan tidak percaya sambil menunggu jawabannya. Dengan senyum yang sama di wajahnya, Sun Long membubarkan bilah pedang spasial di tangannya yang hampir menghilang dengan sendirinya karena dia hampir kehabisan energi dari kultivasi penyempurnaan tubuhnya, sebelum dia berjalan kembali ke bantal putih di depan tempat tidurnya dan duduk di atasnya. Sun Long berpikir sejenak sambil menatap Jiang Chen yang penasaran. Meskipun ia tahu cepat atau lambat ia harus mengungkapkan dao waktunya, ia berencana merahasiakannya sampai ia tak punya pilihan lain. Namun, ia juga menyadari bahwa jika ia ingin Jiang Chen menjadi jenderal pertamanya sekaligus sahabat sejati, ia harus jujur padanya. Lagi pula, Jiang Chen telah mengungkapkan segalanya tentang hidupnya, dan dia hanya penasaran dengan dao yang baru saja digunakan Sun Long. Akhirnya, setelah terdiam beberapa saat, sorot mata Sun Long berubah serius saat ia menatap Liu Mei sejenak, sebelum mengalihkan perhatiannya ke Xie Xingyi dan kembali ke Jiang Chen. Sun Long menatap pemuda berjubah hitam di depannya, sebelum dia berkata, "Ini juga rahasiaku sendiri, dan selain Meyer, kamu dan Nona Xie akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya." Saat dia melihat Jiang Chen di depannya, cahaya keemasan terang di mata Sun Long mulai memancarkan rona biru jauh di dalamnya sebelum dia melanjutkan. Dao yang telah kupahami untuk dasar penyempurnaan Kiku bukanlah dao petir ataupun dao ruang, melainkan dao waktu. Raut kebingungan tampak di wajah Jiang Chen dan Xie Xingyi saat mendengar ini. Dao waktu. Tak satu pun dari kedua jenius ini pernah mendengar ada orang yang memahami dao waktu sebelumnya, mereka juga tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki Sun Long. Namun, melihat ekspresi serius di wajah Sun Long saat mengatakan ini, Jiang Chen mengerti betapa seriusnya dia. Jelaslah bahwa Dao of Time miliknya merupakan salah satu rahasia terpentingnya, namun pada akhirnya dia tetap memutuskan untuk membaginya dengannya. Dengan senyum di wajahnya, Jiang Chen berjubah hitam tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju pintu ruangan. Akhirnya, tepat saat dia mencapai gagang pintu, dia berkata dengan tenang dengan punggungnya masih menghadap Sun Long dan kedua gadis itu. "Aku akan berkultivasi selama beberapa hari. Setelah ujian keempat, aku merasa diriku tinggal selangkah lagi untuk mencapai terobosan. Setelah aku menyelesaikan terobosanku, aku akan kembali ke sini lagi. Jangan ingkar janjimu lagi." Bibir Sun Long melengkung membentuk senyum saat dia menatap Jiang Chen yang tidak menunggu jawaban,
saat dia membuka pintu ruangan dan pergi tanpa ragu-ragu. Meski nada bicaranya canggung, Sun Long masih bisa memahami bahwa kata-kata Jiang Chen tulus. Setelah Fu yang gendut, ini merupakan teman kedua yang tampaknya dimiliki Sun Long. Setelah menatap sosok Jiang Chen yang menghilang dari pelatarannya, Sun Long kemudian mengalihkan perhatiannya ke wanita muda berjubah hijau di sebelahnya. Alasan mengapa dia tidak keberatan membocorkan rahasia dao waktu miliknya kepada Xie Xingyi adalah karena Sun Long telah mendengar dari Liu Mei tentang bagaimana kedua wanita muda itu telah berbagi hidup dan mati satu sama lain selama ujian ketiga, dan karena Sun Long juga dapat merasakan bahwa tatapan wanita muda yang cantik ini ketika dia menatapnya benar-benar berbeda dengan tatapan yang dia miliki ketika dia menatap murid-murid luar lainnya. Sun Long telah memperhatikan bahwa ada ekspresi hangat di mata Xie Xingyi ketika dia menatapnya, sementara tatapannya dipenuhi dengan kekaguman dan rasa ingin tahu bersama dengan banyak perasaan campur aduk lainnya, membuat tatapannya tidak terlalu berbeda dari tatapan Liu Mei ketika dia menatap Sun Long. Melihat bagaimana Sun Long menatapnya dengan tatapan penasaran di matanya, Xie Xingyi sedikit tersipu sebelum dia buru-buru berdiri dan berkata, Aku juga harus pergi berkultivasi." Tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Liu Mei, si cantik jelita berambut pirang yang mukanya sudah memerah itu pun berlari menuju pintu kamar. Namun, tepat sebelum dia meninggalkan ruangan, kakinya tiba-tiba berhenti, saat dia berbalik dan menatap pemuda berjubah biru yang duduk di bantal putih dan wanita muda berkerudung putih di sebelahnya sebelum dia berkata, "Saudara Long, aku juga akan bergabung dengan faksimu. Sampai jumpa beberapa hari lagi." Tanpa menunggu jawaban, tubuh Xie Xingyi langsung menyatu dalam bayangan, saat dia menghilang dari halaman Sun Long. 475, Masalah Liu Mei. Bibir Liu Mei melengkung ke atas ketika dia melihat pemandangan ini, membentuk senyum yang indah, saat dia mengalihkan perhatiannya ke arah Sun Long dan berkata dengan nada penuh kegembiraan. "Aku tahu kalau Long Ge adalah yang terkuat." Sun Long tersenyum ketika mendengar ini lalu dia berdiri dari bantal putihnya dan menarik Liu Mei ke dalam pelukannya. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan token identifikasi sekte untuk mengunci halaman dan memastikan tidak ada seorang pun yang bisa masuk tanpa izin, sebelum dia melepaskan cadar Liu Mei dari wajahnya, dan setelah menatapnya beberapa saat dia kemudian berkata, "Jiang Chen sebenarnya sangat kuat. Meskipun tingkat kultivasi kami sama, aku tetap perlu menggunakan dao waktu untuk mengalahkannya." Liu Mei menganggukkan kepalanya dengan serius saat mendengar ini, tetapi masih ada raut bangga di wajah cantiknya. Bagaimanapun, sejauh ini, tidak ada seorang pun yang mampu menandingi Sun Long pada tingkat kultivasi yang sama ketika ia menggunakan dao waktu. Bahkan Jiang Chen pun sama sekali tidak berdaya di dalam wilayah kerajaannya. Satu-satunya orang yang mampu melakukan hal itu adalah Cui Guoliang, tetapi dia tetaplah seorang raja dao yang telah menekan kultivasinya sambil mempertahankan wawasannya tentang dao air selama pertarungan. Jika Sun Long dan Cui Guoliang bertarung lagi dalam situasi yang sama, Sun Long yakin bahwa ia dapat mengalahkan Raja Dao dalam beberapa gerakan saja. Tentu saja, ini hanya dengan asumsi bahwa Cui Guoliang akan membatasi kultivasinya pada level yang sama dengan Sun Long, jika tidak, mustahil bagi Sun Long untuk bertahan bahkan dalam beberapa gerakan melawan Raja Dao. Pada saat yang sama, menatap ekspresi malu di wajah Liu Mei saat dia menatapnya menyebabkan perasaan panas muncul di hati Sun Long. Meskipun dia sebenarnya bukan orang yang bernafsu, setelah tidak bertemu satu sama lain selama sebulan penuh, Sun Long tidak bisa begitu saja melepaskan Liu Mei dan langsung mulai berkultivasi. Sambil memeluknya, dia menggendongnya sampai ke tempat tidur, sambil menanggalkan jubahnya sendiri sebelum mulai membuka jubahnya juga. Tubuh Liu Mei yang tanpa cacat sekali lagi muncul di depan mata Sun Long, ditambah dengan ekspresi Liu Mei yang agak malu-malu hanya menyebabkan api di hatinya berkobar lebih liar. Tidak peduli berapa kali dia melihat adegan ini, Sun Long selalu merasakan kegembiraan di hatinya. Rasanya sama saja seperti dia membuka kado yang sama setiap waktu, hanya untuk mendapati hasil yang sama seperti yang diharapkan, yang membuat jantungnya berdebar kencang sebagai responsnya. Suara-suara kesenangan memenuhi ruangan selama 2 jam berikutnya hingga akhirnya mereda. Berbaring di samping Sun Long dengan kepalanya diletakkan di dadanya, Liu Mei menatap Sun Long dengan tatapan penuh cinta dan kasih sayang sebelum dia berkata beberapa saat kemudian. "Long Ge, ada beberapa perubahan pada makhluk undetku setelah menerobos ke Nas Chen Sol." Sun Long menatap Liu Mei dengan tatapan ingin tahu di matanya saat dia kemudian melanjutkan.
Saya dapat merasakan bahwa makhluk mayat hidup saya memiliki kesadaran mereka sendiri dan saya harus menggunakan indera jiwa saya untuk menekan mereka selama pertarungan agar mereka tidak lepas kendali, tetapi mereka juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat mereka masih menonton sisa pertarungan selama ujian keempat, Liu Mei tidak dapat menemukan kesempatan untuk menceritakan hal ini kepada Sun Long karena ada terlalu banyak murid di sekitar mereka. Dia hanya bisa menceritakan semua hal yang dialaminya setelah dia terpisah dari Sun Long saat mereka memasuki ujian Sekte Suci, dan juga semua hal yang dialaminya bersama Xie Xingyi. Bagaimanapun juga, masalah mengenai makhluk undead miliknya ini adalah rahasia yang bisa membahayakan nyawanya sendiri jika terbongkar ke banyak orang. Sun Long terdiam ketika mendengar ini, sebelum dia menepuk kepala Liu Mei dengan lembut beberapa saat kemudian dan berkata dengan serius. Cobalah untuk tidak memanggil binatang hitam raksasa itu jika itu terlalu membebani jiwamu, setidaknya sampai kamu meningkatkan kekuatan spiritualmu. Mendengar nada khawatir dalam perkataan Sun Long membuat Liu Mei merasakan kehangatan di hatinya saat dia menganggukkan kepalanya. Pada saat yang sama, Sun Long juga memutuskan untuk bertanya kepada Little Black tentang situasi Liu Mei juga. Beberapa saat kemudian, setelah mengganti dirinya dengan jubah murid luarnya yang berwarna kuning, Sun Long menutup matanya dan duduk di bantal putih di depan tempat tidurnya, sebelum dia masuk kembali ke dalam ruang berkabut di batu waktu. Begitu dia muncul di tempat ini, si perak kecil yang gembira menyapa Sun Long, begitu pula si hitam kecil yang masih tertidur. Meski sudah hampir 20 tahun berlalu di dalam ruang berkabut di batu waktu, dan si hitam kecil sudah selesai menyerap energi di dalam batu naga sejak lama, dia masih belum terbangun. Namun, Sun Long bisa merasakan bahwa kondisi si hitam kecil masih baik-baik saja. Lagi pula, bagi seekor naga, 20 tahun hanyalah tidur siang. Setelah membelai Little Silver sebentar, Sun Long memutuskan untuk membiarkannya keluar ke dunia nyata untuk menemani Liu Mei. Lagi pula, Liu Mei tidak perlu berkultivasi secara normal berkat seni penyerapan darah miliknya, dan keberadaan Little Silver tidak akan diketahui bahkan oleh para tetua Sekte Suci berkat formasi pelindung yang mengelilingi setiap halaman. Tentu saja, meskipun binatang ajaib tingkat 6 awal tidak memiliki daya tarik apapun bagi tetua Sekte Suci manapun, Sun Long tidak akan mampu menjelaskan di mana dia menemukan binatang ajaib seperti itu pertama kali karena dia baru saja memasuki sekte itu hari ini dan mustahil bagi siapapun untuk membawa binatang ajaib melewati cincin spasial. Setelah membiarkan Little Silver kembali ke kamarnya dan tinggal bersama Liu Mei, Sun Long duduk bersila di ruang berkabut di batu waktu, dan mengeluarkan tanaman merambat Heaven Swallowing serta lebih dari 10.000 batu roh tingkat menengah dan meletakkannya di depannya. Selama 2 tahun terakhir ia dan Liu Mei mengunjungi pegunungan 10.000 binatang dan kota dosa, Sun Long telah mendapatkan banyak batu roh berkualitas rendah dan menengah, terutama dari tokonya di kota dosa yang merupakan bisnis paling menguntungkan baginya. Akan tetapi, untuk memajukan kultivasinya selama 2 tahun terakhir ini, dia juga telah menghabiskan banyak batu roh. Kini, bahkan dengan 200.000 batu roh tingkat menengah dari kakak senior Qiong, batu roh di dalam cincin spasial Cui Guoliang, dan apa yang diperoleh Sun Long dari tokonya di kota dosa, total kekayaan Sun Long sedikit lebih dari 1.300.000 batu roh tingkat menengah. 476, kunjungan tak terduga. Meskipun kekayaan tersebut jauh lebih besar daripada kekayaan rata-rata Raja Dao tingkat menengah di benua bintang malam, itu masih belum cukup untuk mendukung pengeluaran Sun Long dalam waktu lama. Sun Long telah menyadari bahwa seiring peningkatan kultivasinya, jumlah batu roh yang ia butuhkan juga meningkat banyak. Saat ia menyadari 10.000 batu roh tingkat menengah yang diletakkan Sun Long di depannya, tanaman merambat penelan surga langsung menyerapnya, seraya memenuhi udara di dalam ruang berkabut di batu waktu, dengan ki yang sangat murni. Sambil menutup matanya, Sun Long mengedarkan jam pasir rajanya dan 7 bola ki berwarna perak muncul di dalamnya. Dengan sisa energi di dalam tubuhnya yang telah diserapnya dari anggurnya sebelumnya serta ki murni di udara di sekelilingnya, Sun Long memadatkan bola ki ke-8 dalam sekejap sebelum ia mulai memadatkan bola ki ke-9 juga. Seperti ini, sebulan dengan cepat berlalu bagi Sun Long di dalam ruang berkabut di batu waktu. Saat dia masih duduk bersila di kursinya, dia dapat dengan jelas merasakan 15 bola ki berwarna perak terang yang sekarang melayang di atas kepalanya di dalam jam pasir raja. Pada bulan terakhir ini, Sun Long telah menghabiskan lebih dari 40.000 batu roh tingkat menengah, tetapi dia telah berhasil mencapai tingkat tengah 2 dalam jiwa baru lahir. Akan tetapi, Sun Long masih belum menghentikan kultivasinya kali ini.
Ia terus berdiam dalam pengasingan dengan mata tertutup, membiarkan tanaman rambat penelan surga menyerap lebih banyak batu roh. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu dengan cepat saat 18 bola kikini mengambang di dalam jam pasir raja, yang memungkinkan Sun Long mencapai puncak peringkat 2 di jiwa baru lahir. Baru pada saat itulah Sun Long akhirnya membuka matanya sebelum dia perlahan berdiri. Lebih dari 60.000 batu roh tingkat menengah lenyap begitu saja. Bahkan cincin spasial pemuda berjubah emas itu hanya berisi 200.000 batu roh tingkat menengah. Dengan kecepatan seperti ini, aku bahkan tidak yakin apakah aku bisa mencapai tahap akhir jiwa baru lahir sebelum batu rohku habis. Menatap jumlah batu roh yang telah diserap oleh tanaman menelan surga untuk memberinya ki murni selama ini, Sun Long akhirnya merasakan tekanan setelah maju ke tahap jiwa baru lahir. Jika dia membutuhkan 20.000 batu roh tingkat menengah hanya untuk naik dari tengah peringkat 2 jiwa baru lahir ke puncak peringkat 2, maka 1 juta batu roh mungkin sebenarnya tidak cukup untuk bertahan sampai dia mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Tentu saja, ini hanyalah sesuatu yang harus dihadapi Sun Long karena jam pasir raja dan persyaratannya yang sangat ketat, serta fakta bahwa setiap bola ki berikutnya setelah yang pertama yang dipadatkannya harus lebih murni daripada yang sebelumnya, yang membutuhkan lebih banyak ki untuk melakukannya. Jika itu adalah seorang kultivator tahap Naschen Soul tingkat puncak 2 rata-rata, dia bahkan tidak memerlukan 200.000 batu roh tingkat menengah untuk mencapai tahap Naschen Soul tingkat 9 di masa mendatang. Saat ia berdiri dari tempat duduknya, Sun Long mula-mula melirik ke arah si hitam kecil yang tertidur di sebelahnya dan menepuk kepalanya pelan, sebelum ia menutup mata dan membayangkan dirinya meninggalkan tempat berkabut itu. Pada saat berikutnya, Sun Long dapat merasakan sekelilingnya berubah saat ia kembali berada di dalam kamarnya. Mengenakan jubah sekte suci, Liu Mei duduk di bantal meditasinya di sebelah bantal Sun Long sambil menyisir bulu hitam Little Silver. Mata hitam menawan Liu Mei dan mata kuning Little Silver, keduanya terfokus pada sosok Sun Long saat dia muncul, sementara kilatan cahaya muncul di wajah Liu Mei saat dia menyadari kultivasi Sun Long yang telah mencapai puncak peringkat 2 dalam Naschen Soul. Bibir Sun Long melengkung ke atas ketika dia melihat kegembiraan yang tak tersembunyi di wajah Liu Mei yang sempurna, sebelum dia sekali lagi menggunakan jam pasir raja untuk sepenuhnya menyembunyikan kultivasinya dan bertanya padanya dengan serius. "Meyer, bagaimana perasaanmu?" Karena dia sudah mendengar dari Liu Mei tentang betapa sulitnya terobosannya ke tahap jiwa baru lahir, dan bagaimana dia hampir jatuh ke penyimpangan ki hanya dengan terobosan pertamanya setelah berkultivasi dalam seni penyerapan darah, Sun Long telah memberitahu Liu Mei untuk beristirahat saja untuk saat ini. Meskipun Liu Mei tidak mengerahkan tenaga selama ia dan Xie Xingyi bersembunyi di gua pada ujian ketiga, kekhawatiran bahwa mereka bisa diserang kapan saja membuat kedua gadis itu sangat lelah. Hal ini terutama berlaku bagi Liu Mei yang belum sepenuhnya tenang setelah terobosannya pada ujian ketiga, membuat beban pikirannya semakin berat. Di saat yang sama, Sun Long juga memikirkan cara lain untuk membantu Liu Mei selama masa terobosannya, cara yang bahkan lebih efisien daripada mengubah bunga Dreamy Ash peringkat 5 menjadi pil. Namun, ia masih perlu membeli sesuatu dari sekte suci sebelum melakukannya. Lagi pula, tanaman herbal seperti bunga Ash Dreamy yang memiliki kemampuan menenangkan pikiran seseorang dan mengusir setan mentalnya sangat langka pada awalnya. Meskipun orang-orang di kota dosa dan mungkin seluruh benua bintang malam tidak tahu kegunaan bunga ini, Sun Long tidak akan meremehkan setiap alkemis di sekte suci dan berpikir bahwa tidak seorang pun akan tahu khasiat bunga ini. Dan kalaupun mereka tahu, ramuan obat yang tidak banyak diketahui orang itu pada akhirnya adalah yang paling langka. Mengangguk kepalanya, Liu Mei tersenyum cerah pada Sun Long dan berkata, "Long Ge, aku baik-baik saja. Beberapa hari saja sudah lebih dari cukup untuk beristirahat total, 6 hari terakhir ini aku bahkan bermeditasi dan perlahan-lahan meningkatkan kekuatan spiritualku juga." Sun Long menganggukkan kepalanya saat mendengar ini karena dia sudah berencana untuk mengunjungi Aula Harta Karun Emas dan melihat apakah dia dapat menemukan ramuan obat yang dapat digunakan untuk meramu pil yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual. Namun, hal terpenting yang harus dilakukan pertama kali adalah terlebih dahulu membentuk faksi di sekte tersebut. Melihat Sun Long berdiri dari bantalnya, Liu Mei tampaknya telah menebak pikirannya, saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi penasaran di wajahnya. "Long Ge, beberapa jam setelah kamu mengasingkan diri, penguasa muda berkulit putih dari benua bintang malam datang berkunjung. 477, tidak perlu melakukannya lagi.
Alis Sun Long terangkat karena terkejut saat mendengar ini karena dia tidak menyangka Bai Long Tian akan datang mengunjunginya. Meskipun tuan muda berkulit putih ini telah memperlihatkan wajah yang ramah terhadap Sun Long sejak pertama kali mereka bertemu selama ujian keempat, dia jelas tidak mengetahui tentang garis keturunan Sun Long yang membuat kunjungan ini terasa agak tidak pada tempatnya. Liu Mei menatap ekspresi termenung di wajah Sun Long dengan tatapan bingung yang sama, tapi dia masih terus berbicara. Dia bilang dia akan mengasingkan diri dulu dan memasuki tahap tengah jiwa baru lahir sebelum datang mengunjungi Long Ge lagi. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia bicarakan denganmu. Mengangguk kepalanya, Sun Long meletakkan pikiran ini di belakang pikirannya beberapa saat kemudian sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke arah Liu Mei dan berkata, "Meyer, ayo pergi." Menyadari bahwa Sun Long akan pergi ke aula administrasi untuk membentuk faksi sendiri, senyum cemerlang muncul di wajah Liu Mei sebelum dia mengenakan kembali kerudung putihnya. Namun, Sun Long hanya menggelengkan kepalanya dan melepaskan cadar Liu Mei dengan tangan kanannya sebelum dia berkata dengan serius. "Meyer, kau tak perlu lagi memakai cadar. Menutupi wajahmu agar orang lain tak mengagumi kecantikanmu bukanlah sesuatu yang harus kau lakukan sejak awal. Melakukannya saat kita masih lemah di benua bintang malam saja sudah cukup merendahkan hati. Kalau ada yang berani melirik wanitaku, aku akan memastikan mereka menyesalinya." Liu Mei tertegun sejenak saat menatap Sun Long dengan tatapan tertegun, sebelum sorot matanya dengan cepat berubah menjadi sorot cinta yang lebih hangat. Bahkan sebelum meninggalkan Sekte Awan Mengambang, ia telah memutuskan untuk mengenakan cadar putih untuk menutupi wajahnya karena ia sudah mengerti bahwa terlalu cantik adalah dosa. Hal itu dapat menarik perhatian banyak orang yang menginginkannya karena penampilannya dan membawa masalah bagi Sun Long dan dirinya. Inilah mengapa ia secara sukarela menutupi wajahnya sejak awal. Akan tetapi, juga merupakan suatu kebohongan jika dikatakan bahwa dia tidak ingin melepas cadar dari wajahnya. Meskipun dia tidak peduli dengan orang lain, dia tetap ingin Sun Long dapat melihatnya. Lagi pula, wanita mana yang tidak ingin prianya mengagumi kecantikannya secara terbuka. Namun, dia juga tidak menyangka bahwa Sun Long tiba-tiba memutuskan untuk menyuruhnya tidak lagi mengenakan cadar. Saat perasaan hangat tiba-tiba memenuhi hatinya, Liu Mei hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban sementara air mata menetes dari matanya. Tentu saja, Sun Long juga telah memikirkan masalah ini sejak lama. Setelah memasuki Sekte Suci, dia telah memutuskan bahwa dia tidak bisa lagi mengizinkan Liu Mei mengenakan cadar. Liu Mei bukan saja tidak jelek, tetapi kecantikannya melampaui wanita manapun yang pernah dilihat Sun Long. Satu-satunya orang yang penampilannya dapat dianggap setara dengan Liu Mei adalah Xie Xingyi. Meskipun Sun Long tahu bahwa dia dan Liu Mei sekarang berada di tempat yang jauh lebih berbahaya, dia tidak bisa lagi membiarkan Liu Mei terus mengenakan kerudung hanya agar dia tidak mendatangkan masalah kepada mereka. Harga diri Sun Long sebagai seorang pria pun tidak bisa lagi menerima hal ini. Pada saat yang sama, baik Sun Long maupun Liu Mei dapat dianggap cukup kuat sehingga mereka setidaknya dapat melindungi diri mereka sendiri. Melihat Liu Mei menganggukkan kepalanya, senyum muncul di bibir Sun Long, saat ia terlebih dahulu membawa Little Silver kembali ke dalam ruang berkabut di batu waktu, sebelum ia memegang tangan Liu Mei dan melangkah melewati gerbang halaman saat ia menuju ke aula administrasi. Begitu mereka melangkah keluar pelataran, Sun Long dapat merasakan tatapan murid-murid di sekitarnya tertuju pada dirinya dan Liu Mei, tetapi dia tidak menghiraukan mereka dan terus berjalan maju. Wajar saja jika Liu Mei menarik perhatian para murid luar di sekitarnya, terutama karena dia telah menyembunyikan penampilannya selama ujian masuk Sekte Suci. Siapa mereka berdua? Apakah mereka murid luar baru? Aku belum pernah melihat wanita itu sebelumnya. Kudengar ada seorang gadis yang sangat cantik di antara murid-murid baru bernama Xie Xingyi. Aku penasaran, apakah itu dia? Tidak, kudengar Xie Xingyi berambut pirang. Tapi, aku tidak tahu siapa dia. Meskipun dia dengan jelas mendengar pembicaraan para murid di sekelilingnya dan Liu Mei, Sun Long sama sekali mengabaikan mereka saat dia terus berjalan menuju aula administrasi. Tentu saja, meskipun kemunculan Liu Mei menarik banyak perhatian, pengikut yang mengikutinya dan Sun Long untuk mengetahui identitasnya pada akhirnya sangat sedikit. Setelah berjalan santai bersama Liu Mei selama hampir 1 jam, Sun Long tiba di bangunan hitam besar yang Penatua Zuan bawa mereka seminggu yang lalu, aula administrasi. Sama seperti sebelumnya, aula administrasi tidak terlalu ramai. Meskipun merupakan bangunan penting di sekte,
para murid hanya datang ke sini ketika mereka perlu melakukan sesuatu, sementara sebagian besar waktu mereka dihabiskan di aula tugas. Berjalan melewati gerbang aula, Sun Long dengan cepat melihat konter pendaftaran fraksi, sebelum dia berjalan menuju pemuda yang berada di belakangnya. Anehnya, pemuda yang duduk di belakang meja kasir tidak mengenakan jubah kuning, melainkan jubah polos tanpa lambang sekte suci di atasnya. Setelah memikirkannya sejenak, Sun Long hanya memerlukan waktu sesaat untuk menyadari bahwa orang ini adalah pengikut atau pelayan seseorang. Tentu saja, karena sekte suci mengizinkan para pengikutnya bekerja untuk sekte dan mendapatkan poin sekte juga, mengapa para pengikut itu tidak meminta pengikut mereka melakukan pekerjaan mereka sementara mereka berkultivasi atau menyelesaikan misi mereka sendiri. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan poin sekte tanpa melakukan apapun. Saat menyadari masalah ini, Sun Long menatap sisa pria dan wanita muda di belakang konter lainnya, dan menyadari bahwa satu-satunya murid luar resmi yang melakukan pekerjaan ini adalah wanita muda berjubah kuning yang duduk di belakang konter, tempat tinggal. Tidak diketahui apakah dia melakukan ini karena dia tidak ingin memiliki pembantu sendiri untuk mengerjakan pekerjaannya atau karena ada sesuatu yang istimewa pada konter itu dan sekte tidak mengizinkan pembantu untuk mengurusnya. Berjalan di depan konter pendaftaran fraksi, Sun Long menatap pemuda di belakang konter dan berkata, "Saya ingin membuat faksi saya sendiri." Pemuda yang hampir tertidur di balik meja kasir mengangkat kelopak matanya yang terkulai dan hampir tidak melihat orang di depannya sebelum dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Token sekte." Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long menyerahkan token identifikasi sekte miliknya kepada pemuda di belakang konter pendaftaran, hanya untuk melihat kejadian membingungkan terjadi. Saat pemuda itu menerima token Sun Long dan melihat nama Sun Long di atasnya, matanya yang mengantuk langsung melebar, saat dia menatap pemuda di depannya tanpa memperhatikan wanita muda yang sangat cantik di sebelahnya, saat dia kemudian bertanya dengan suara terkejut yang dapat didengar semua orang di dalam aula administrasi. Kau Sun Long. 478, ditawari tempat. Setiap murid di dalam aula administrasi, termasuk mereka yang mengikutinya dan Liu Mei karena mereka menunggu untuk mengetahui identitas Liu Mei, semuanya mengalihkan perhatian mereka ke arah Sun Long pada saat yang sama. Sun Long tidak terlalu terkejut bahwa pemuda di depannya pernah mendengar namanya. Lagi pula, meskipun Sun Long tahu bahwa dirinya jelas tidak terkenal di seluruh sekte, wajar saja jika beberapa orang memperhatikannya sebagai orang yang berhasil melewati ujian sekte suci dengan tingkat kultivasi puncak 1 dalam jiwa baru lahir. Segalanya persis seperti yang dibayangkan Sun Long. Namanya bahkan mulai menyebar di telinga murid-murid luar yang lebih lemah, dan dikenal sebagai orang dengan garis keturunan yang sangat kuat, menarik perhatian bahkan beberapa murid luar yang relatif lebih kuat. Tentu saja, Sun Long bukan satu-satunya yang menarik perhatian dari kelompok baru yang memasuki sekte suci. Liu Mei, Xie Xingyi, Jiang Chen, Bai Longtian, Seng Huang, Jun Ren dan nama-nama beberapa murid baru yang kuat lainnya juga mulai menyebar di telinga orang-orang itu. Namun, yang mengejutkan Sun Long adalah bahwa pemuda di depannya tampaknya benar-benar telah menduga kedatangannya ke sini. Melihat ekspresi ragu di wajah Sun Long, pemuda di belakang konter pendaftaran fraksi menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Saudara Sun Long, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi kesiapan Anda untuk membentuk sebuah faksi sudah diketahui oleh beberapa murid luar." Alis Sun Long berkerut ketika mendengar ini, tetapi pemuda di belakang meja tampaknya tidak keberatan saat dia terus menjelaskan. "Sebenarnya, ini semua karena Jiang Chen. Hampir seminggu yang lalu, kakak senior Qian Tao secara pribadi mendekati Jiang Chen dan menawarinya tempat di faksinya, tetapi Jiang Chen menolak tanpa berpikir dua kali, mengatakan bahwa dia hanya akan bergabung dengan faksi Anda. Itulah sebabnya aku tahu cepat atau lambat kalian akan membentuk faksi kalian sendiri." Tatapan tajam melintas di mata Sun Long saat dia mendengar ini. Tentu saja, dia tidak marah pada Jiang Chen karena mengungkap fakta bahwa dia akan membentuk faksi sendiri sebelum dia melakukannya. Lagi pula, menciptakan faksi sendiri bukanlah suatu rahasia sejak awal. Yang paling mengejutkan Sun Long adalah bahwa seseorang benar-benar telah mendekati Jiang Chen pada hari pertama setelah mereka bergabung dengan sekte tersebut. Berdasarkan perkataan Jiang Chen dan mengingat karakternya sendiri, setelah meninggalkan kamarku, dia pasti akan langsung pergi ke halamannya sendiri dan mulai berkultivasi. Jadi, kakak senior Qian Tao itu hanya bisa mendekatinya sebelum dia sampai di halamannya sendiri. Hehe, dia benar-benar bertindak cepat. Sayang sekali,
mencoba merebut seseorang yang kuincar hanyalah mimpi buruk. Hampir seolah-olah dia telah menebak sebagian pikiran Sun Long, senyum mengejek muncul di wajah pemuda di belakang konter, pendaftaran fraksi, saat dia melihat Sun Long, tetapi dia dengan cepat menekannya sebelum melanjutkan. Saudara Sun Long mungkin tidak tahu tentang ini, tetapi bahkan setelah mendaftarkan faksi Anda sendiri, Anda tetap tidak akan memenuhi syarat untuk bergabung dalam perang faksi dan memperoleh sumber daya apapun dari sekte untuk faksi Anda sendiri. Untuk memperoleh sumber daya dari sekte atau faksi Anda sendiri, pertama-tama Anda harus bergabung dalam perang faksi dan mengalahkan faksi lain, sehingga memasuki peringkat faksi, sebelum Anda dapat memperoleh sumber daya apapun. Akan tetapi, untuk memenuhi syarat memasuki perang faksi, faksi Anda terlebih dahulu perlu menyelesaikan 5 misi faksi peringkat D dan 1 misi peringkat C. Sedangkan faksi kakak senior Qian Tao, itu sudah merupakan faksi yang termasuk dalam 1000 faksi teratas sekte. Melihat ekspresi terkejut di wajah Sun Long, pemuda di belakang konter, pendaftaran fraksi, tersenyum cerah sebelum melanjutkan dengan nada yang lebih ramah. Sebenarnya, jika saudara Sun Long berminat, saudara senior Qian Tao telah berkata bahwa dia bersedia menerima Anda dan istri Anda ke dalam faksi bersama dengan Jiang Chen. Saat mengucapkan kata-kata itu, pemuda itu mengalihkan pandangannya ke arah Liu Mei yang sedingin es yang berdiri di samping Sun Long sebelum dia menelan ludah dalam prosesnya. Inilah wanita tercantik yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Hanya dengan sekali pandang, dia langsung menyadari bahwa ini adalah wanita muda berjubah putih yang sama yang telah menutupi wajahnya dengan kerudung putih selama ujian keempat. Pada saat yang sama, Sun Long agak bingung ketika mendengar kata-kata misi faksi peringkat D dan peringkat C. Ia ingat betul bahwa seminggu yang lalu, ketika Penatua Zuan memperkenalkan aula tugas kepada para murid baru, ia mengatakan bahwa setiap murid harus menyelesaikan setidaknya 1 misi peringkat kuning setiap 3 bulan dan 4 misi peringkat kuning setiap tahun. Namun, tidak disebutkan misi peringkat D atau C. Sepertinya saya harus segera mengunjungi assignment hall. Mengangguk pada pemuda di belakang konter, pendaftaran fraksi, Sun Long menggelengkan kepalanya, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke token identifikasi sekte miliknya sendiri yang telah dia serahkan kepada pria di depannya dan berkata, "Saya tidak tertarik bergabung dengan faksi orang lain, tidak peduli siapa orang itu." "Kakak, apa kau benar-benar ingin menolak niat baik kakak senior Qian Tao?" Pemuda itu tidak menyangka akan mendapat respon seperti itu setelah sekian lama ia bersabar menjelaskan segala hal mengenai faksi baru kepada Sun Long. Dia yakin bahwa setelah mendengar sulitnya menyelesaikan 5 misi peringkat D dan 1 misi peringkat C, ditambah dengan peringkat tinggi kakak senior Qian Tao di faksi dalam sekte, Sun Long pasti tahu apa yang harus dipilih. Namun, tatapan mata dingin dan tak peduli saat dia mengatakan bahwa dia tidak tertarik bergabung dengan faksi lain membuat pemuda itu terdiam. Bahkan murid-murid yang berada di dalam aula administrasi tidak dapat mempercayai bahwa Sun Long telah menolak tawaran kakak senior Qian Tao tanpa berpikir 2 kali. "Kamu yakin? Kamu masih punya waktu untuk berubah pikiran. Kalau kamu benar-benar menolak tawaran kakak senior Qian, kamu tidak akan mendapat kesempatan kedua." Pria muda di belakang meja kasir tampaknya tidak mau menerima hal ini saat dia menatap Sun Long dengan serius sambil memperingatkannya, berharap untuk mengubah pikirannya. Namun, Sun Long tidak berencana untuk menghabiskan seluruh harinya menolak bergabung dengan faksi orang lain, bahkan jika kakak senior Qian Tao berdiri di depannya, apalagi ketika ada orang lain yang memaksanya. Dengan tatapan dingin di matanya, dia menatap pemuda di depannya sebelum dia berkata dengan serius. "Aku sudah menolak sekali. Aku tidak peduli hubungan macam apa yang kau miliki dengan Qian Tao itu, atau orang yang kau ikuti di sekte itu, tapi aku tidak punya kebiasaan mengulang-ulang hal." Melihat bahwa Sun Long menolak untuk mempertimbangkan tawarannya dan tidak bersedia memberi muka pada siapapun, pemuda di belakang konter, pendaftaran fraksi, mendengus sebelum dia berkata, "Baru saja jadi pemula tahap Nas Chen Sol peringkat 1 dan kau ingin membuat faksi sendiri. Baiklah, kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya." Tanpa menunggu jawaban, pemuda itu mengambil token identifikasi sekte Sun Long dari meja dengan raut wajah marah, lalu meletakkannya di atas batu giok putih seukuran telapak tangan yang tersembunyi di bawah meja. Token identifikasi sekte Sun Long tiba-tiba menyala dengan cahaya putih, sementara tulisan, "Faksi Sun Long," muncul di permukaan batu giok sesaat sebelum menghilang dengan cepat tak lama kemudian. Pemuda itu kemudian mengambil token identifikasi sekte Sun Long dan meletakkannya di konter di depannya sebelum dia berkata dengan nada mengejek,
Faksimu sudah resmi terdaftar di sekte ini. Aku harus bilang, untuk menerima seseorang di faksimu, kau perlu meminta mereka menempelkan token identifikasi sekte mereka di sebelah tokenmu sendiri selama beberapa saat dan memasukkan kimu ke dalamnya. Namun, selain Jiang Chen, aku ragu ada yang mau bergabung dengan faksimu, bahkan jika kau memohonnya. 479, Tawaran Penatua Suan Jiao. Jelas sekali bahwa pemuda di balik loket pendaftaran fraksi, itu marah kepada Sun Long dan tidak mau berbasa-basi lagi. Jika bukan karena kewajibannya, ia bahkan tidak akan mau menjelaskan bagaimana Sun Long bisa menerima orang lain di fraksinya. Pada saat itu, matanya tiba-tiba berbinar saat dia menatap wanita muda berambut hitam yang sangat cantik di sebelah Sun Long, sementara senyum menyanjung muncul di wajahnya saat dia kemudian melanjutkan. Kamu kakak Liu Mei kan? Meskipun Sun Long telah menolak tawaran kakak senior Qian Tao, tawaran itu masih berlaku untukmu. Asal kamu bersedia, kamu dapat bergabung dengan faksi kakak senior Qian Tao sendiri. Untuk orang sepertimu, aku yakin saudara senior Qian akan sangat senang menerimamu di faksinya. Saat dia menyelesaikan perkataannya, pandangan penuh harap terpancar dari mata pemuda itu, yakin bahwa dia pasti akan menerima hadiah yang cukup besar jika dia benar-benar dapat membuat salah satu jenius di kelompok ini menerima tawaran ini. Hal ini bahkan lebih berlaku pada Liu Mei, Xie Xingyi, Jiang Chen, Bai Longtian dan Jun Ren, karena kabar mengenai kelima orang tersebut yang memiliki takdir abadi sudah mulai tersebar di antara beberapa pengikut sekte tersebut. Meskipun mereka yang memiliki takdir abadi dalam sekte tersebut tidak terlalu langka, mereka juga tidak umum. Semua orang tahu bahwa mereka yang memiliki takdir abadi adalah yang paling berbakat di sekte, dan kemungkinan besar mereka bahkan bisa mencapai 100 peringkat teratas daftar kehormatan bela diri. Seseorang yang berada di 100 peringkat teratas daftar kehormatan bela diri bahkan memenuhi syarat untuk masuk ke salah satu dari 10 faksi teratas. Memiliki seseorang di level 100 murid terkuat di masa depan dalam faksi sendiri di masa depan pasti akan membuat kakak senior Qian Tao menjadi gila karena kegirangan. Saat memikirkan hal ini, pemuda di belakang konter, pendaftaran fraksi, menatap Liu Mei dengan penuh semangat sambil menunggu jawabannya. Namun, bertentangan dengan harapannya, Liu Mei hanya memberinya tatapan mengejek yang dipenuhi dengan penghinaan, sebelum dia menatap Sun Long dan bertanya dengan lembut. Long Ge, bolehkah aku menjadi orang pertama yang bergabung? Wajah pemuda itu tiba-tiba berubah sangat kaku dan tampak seperti baru saja menelan seekor lalat. Dia tidak percaya bahwa Liu Mei bukan saja akan menolak tawarannya di depan umum tanpa berpikir dua kali, tetapi dia bahkan bertanya pada Sun Long apakah dia bisa menjadi orang pertama yang bergabung dengan faksinya. Ini tidak ada bedanya dengan jika dia menamparkan wajahnya. Lagi pula, dia baru saja mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang akan bergabung dengan faksi Sun Long selain Jiang Chen, tetapi kata-katanya ditelan sebelum Sun Long bahkan meninggalkan aula administrasi. Selain itu, dia tidak hanya menolaknya, dia juga menolak tawaran kakak seniornya Qian Tao. Bibir Sun Long melengkung ke atas saat dia menepuk kepala Liu Mei dengan senyum di wajahnya, sebelum dia menganggukkan kepalanya dan mengulurkan tangan kanannya yang baru saja mengambil token identifikasi sekte dari konter di depannya, dan berkata, "Di sini." Tanpa ragu sedikit pun, Liu Mei meletakkan tokennya di sebelah token Sun Long, sebelum cahaya putih menutupi tokennya sendiri beberapa saat kemudian. Kata-kata, fraksi Sun Long, muncul di bagian belakang tokennya sesaat, sebelum kemudian menghilang dengan cepat. Tanpa lagi memperhatikan pemuda di belakang, konter pendaftaran fraksi, Sun Long memegang tangan Liu Mei saat dia berbalik dan berjalan keluar dari aula administrasi. Setelah berjalan melalui sekte untuk sementara waktu, Liu Mei menatap Sun Long dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Ge, apakah kita menuju ke aula penugasan? Liu Mei ingat betul bahwa Sun Long pernah mengatakan ingin membeli beberapa barang dari sekte tersebut, jadi ia berasumsi mereka akan langsung menuju aula harta karun emas. Namun, arah yang mereka tuju justru aula tugas. Sun Long menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Saya sebenarnya agak penasaran dengan misi sekte dan klasifikasinya. Mari kita lihat misi-misi faksi tersebut sebelum kita mencari aula harta karun emas." Liu Mei menganggukkan kepalanya, karena dia juga penasaran dengan misi sekte tersebut setelah mendengar kata-kata pemuda di belakang konter pendaftaran fraksi. Dari kata-katanya, sepertinya misi faksi C-Rank dan bahkan D-Rank yang harus diselesaikan seseorang agar faksinya memenuhi syarat untuk bergabung dalam perang faksi tidak akan mudah. Lagi pula, terlepas dari apakah dia hanya seorang pengikut atau bukan,
Memang benar bahwa pemuda di balik konter, pendaftaran fraksi, telah mencapai puncak peringkat 4 jiwa baru lahir. Beberapa saat kemudian, Sun Long dan Liu Mei tiba hanya beberapa meter dari gerbang sebuah bangunan besar yang ramai, tempat ratusan murid luar datang dan pergi dari pintu masuknya. Di puncak gedung, dua kata yang berlapis emas langsung menarik perhatian Sun Long. Aula penugasan. Namun pada saat itu, sebelum ia dan Liu Mei sempat berjalan menuju aula tugas, Sun Long merasakan hembusan angin yang membawa wangi parfum menyapu wajahnya, saat seorang wanita parubaya yang cantik muncul di hadapannya dan Liu Mei entah dari mana. Wanita ini berpakaian jubah putih, sedangkan wajahnya lembut, dengan mata hitam jernih, hidung kecil, dan alis melengkung. Namun, yang paling mengejutkan Sun Long dan Liu Mei adalah jubah putihnya yang mirip dengan milik tetua Caoling. Selama ujian keempat, Sun Long telah memperhatikan bahwa jubah penatua Caoling, Kaisar Dao yang berjubah putih dan jubah penatua Zuan, Raja Dao Puncak, mempunyai beberapa perbedaan. Jubah Caoling dan wanita ini memiliki dua benang emas di pinggang mereka, sementara jubah penatua Zuan hanya memiliki satu. Wanita parubaya yang cantik dengan rambut diikat ekor kuda itu mula-mula menatap Sun Long beberapa saat sementara bibirnya membentuk senyum cerah, sebelum kemudian mengalihkan perhatiannya ke arah Liu Mei berjubah kuning di sebelahnya. Senyum wanita cantik itu berubah lebih mempesona saat dia menatap wanita muda yang sangat cantik di depannya, sebelum dia bertanya dengan nada lembut. "Kau Liu Mei, kan? Hehe, kau benar-benar tidak menutupi wajah cantikmu lagi. Namaku Xuan Jiao dan aku adalah tetua pelataran dalam sekte ini. Setelah melihat pertarunganmu di ujian keempat dan melihat takdirmu, aku jadi tertarik padamu. Hehe, kau satu-satunya murid di seluruh sekte yang telah memahami Dao kematian, dan aku juga satu-satunya tetua yang bisa memberimu bimbingan. Maukah kau menerimaku sebagai gurumu?" A480, Keputusan Liu Mei. Baik Sun Long maupun Liu Mei terkejut dengan tawaran Xuan Jiao. Meskipun mereka telah menduga bahwa seorang tetua mungkin ingin menerima mereka sebagai murid, hal ini masih terlalu tiba-tiba. Liu Mei menatap wanita cantik di depannya, tetapi dia tidak langsung menanggapi, karena dia mengalihkan perhatiannya ke Sun Long yang berdiri di sampingnya. Oh, senyuman muncul di bibir merah cerah Xuan Jiao saat dia mengerti apa yang sedang terjadi, saat dia juga mengalihkan perhatiannya ke pemuda tampan berjubah kuning yang berdiri di samping Liu Mei dan menunggu jawabannya. Jelaslah bahwa Liu Mei menanyakan pendapat Sun Long mengenai masalah ini dan tidak akan memutuskan sendiri. Sun Long mendengus dalam hati saat mendengar Xuan Jiao berkata bahwa dia mulai menyukai Liu Mei setelah penampilannya di ujian keempat dan setelah melihat hasilnya dari bola takdir. Tentu saja dia akan menyukai calon murid yang telah memahami Dao kematian dan memiliki nasib luar biasa. Terlepas dari apapun arti cahaya warna-warni dari nasib Liu Mei, hanya dari reaksi tetua Zuan saat itu, jelaslah bahwa itu bukanlah sesuatu yang umum di dalam sekte. Dengan demikian, setiap murid seperti Liu Mei, Xie Xingyi, Jiang Chen, Bai Longtian dan Jun Ren, semuanya akan menarik perhatian para tetua yang mengetahui hasil mereka. Pada saat yang sama, Sun Long yakin bahwa Xuan Jiao ini bukanlah satu-satunya tetua yang tertarik mengambil Liu Mei sebagai murid pribadinya. Namun, memang benar bahwa wanita ini adalah tetua pertama yang mendekati Meyer untuk menjadikannya murid. Hal ini saja menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh tertarik, meskipun hanya agar Meyer mendapatkan murid yang kuat di masa depan. Terlepas dari apakah dia mengatakan kebenaran tentang kemampuannya membimbing Meyer dengan Dao kematiannya, menerima seorang guru di dalam sekte kemungkinan besar akan memberikan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi Meyer. Setidaknya dia akan memperoleh dukungan dalam sekte tersebut dan bahkan mungkin bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya juga. Meskipun batu roh secara praktis tidak berguna bagi Meyer, memiliki seorang guru masih dapat membantunya mendapatkan pil langka, ramuan obat, keterampilan bela diri, atau bahkan senjata ampuh dan artefak pelindung. Lagi pula, jangankan fakta bahwa wanita ini tak akan mendapat apa-apa jika ia ingin mencelakai aku atau Meyer, jika memang begitulah adanya, mustahil bagi dua orang kultivator tahap awal jiwa baru lahir untuk melawan Kaisar Dao. Meskipun Xuan Jiao telah sepenuhnya menarik kembali auranya, tidak membiarkan sedikit pun auranya bocor keluar, dari dua benang emas jubahnya dan fakta bahwa dia adalah seorang tetua istana dalam, Sun Long dapat menebak bahwa dia pasti seorang Kaisar Dao. Saat dia sampai pada kesimpulan ini, dia langsung tersadar dari linglungnya dan menatap Liu Mei yang masih menatapnya sebelum dia menganggukkan kepalanya dan berkata dengan serius. "Meyer, jika kamu sungguh-sungguh bersedia menerima seorang guru,
itu mungkin bukan hal buruk pada akhirnya. Jawaban Sun Long singkat, tetapi Liu Mei langsung mengerti bahwa Sun Long tidak menentangnya. Apakah ia benar-benar setuju menerima wanita di depannya sebagai tuannya atau tidak, terserah padanya. Xuan Jiao menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban Sun Long, sebelum dia menatap Liu Mei dan menunggu jawabannya. Setelah berpikir serius beberapa saat, ekspresi tegas muncul di wajah Liu Mei, saat dia menganggukkan kepalanya dan membungkuk dalam-dalam pada wanita cantik di depannya saat dia berkata, "Guru, murid bersedia." Bibir Xuan Jiao membentuk senyum menawan ketika dia mendengar jawaban tegas Liu Mei, sebelum dia menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tertawa. "Hehe, bagus sekali. Aku juga senang mendapatkan murid yang cantik dan berbakat sepertimu." Saat dia selesai berbicara, Xuan Jiao mengeluarkan token berwarna emas dari dadanya dengan kata, "Xuan," terukir di atasnya, dan menyerahkannya kepada Liu Mei sebelum dia melanjutkan. "Upacara penerimaan guru dan murid kita akan berlangsung di rumahku di pelataran dalam 3 hari lagi. Kau bisa menggunakan token ini untuk memasuki pelataran dalam jika kau ingin menemukanku. Ini juga bukti bahwa aku telah menerimamu sebagai muridku. Hehe, jangan terlambat, gadis kecil, kalau tidak, kakak perempuan ini akan marah." Ada nada menggoda dalam kata-kata Xuan Jiao saat dia mengucapkan beberapa kata terakhir, sebelum dia mengedipkan mata pada Sun Long dan hendak berpamitan. Memahami bahwa Xuan Jiao akan pergi, Liu Mei buru-buru melangkah maju dan bertanya kepada gurunya yang baru diterima. "Guru, bisakah Long Ge menghadiri upacara kami juga?" Xuan Jiao tertegun sebentar saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Sun Long dan mempelajarinya dengan serius, sebelum menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian saat dia berkata sambil tertawa. "Hehe, baiklah. Aku tidak keberatan kalau ada satu orang lagi yang hadir. Lagi pula, di sana kan gak cuma kita berdua." Liu Mei menghela napas lega saat mendengar ini, sementara Sun Long pun tampak sedikit akrab dengan tetua berjubah putih di hadapannya. Lagi pula, karena ini adalah upacara penerimaan guru pertama Liu Mei, dia tidak mau absen. Setelah dia selesai berbicara dan memastikan bahwa Liu Mei tidak memiliki pertanyaan lagi, tetua istana dalam yang cantik itu melambaikan tangannya dengan senyum yang sama di wajahnya, sebelum dia menghilang di depan mata Sun Long dan Liu Mei, saat tubuhnya berubah menjadi 100 kelopak bunga yang berhamburan tertiup angin. Pada saat yang sama ketika tetua Xuan menghilang, Sun Long juga menyadari sebuah penghalang tipis yang hampir tak terlihat mulai hancur di sekelilingnya dan Liu Mei. Dia sebenarnya tidak menyadari penghalang yang menutupinya selama ini. Pada saat yang sama, Sun Long juga memperhatikan bahwa tidak ada satupun murid di sekitarnya yang mengalihkan pandangan mereka untuk melihat ke arah tetua pelataran dalam yang cantik yang telah muncul di tempat ini selama ini. Seolah-olah dia hanya ada di depan Sun Long dan Liu Mei. Dipadukan dengan penghalang yang telah hancur, Sun Long langsung memahami bahwa ini adalah teknik milik tetua Xuan, dan ini juga menjadi alasan mengapa tak seorang pun menyadari tetua berjubah putih itu selama ini. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Sun Long mengesampingkan masalah penatua Xuan dalam pikirannya, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke aula penugasan, yang sangat besar di depannya. Selanjutnya bab 481, Aula Tugas.